Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, juga saudara-saudaraku yang beragama Kristen dan Katolik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani bagi teman-teman yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Semoga semua yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati banyak orang. Amin. Hari ini, saya mau menegaskan satu hal, yaitu tentang ibadah. Ya, saya mau tegaskan bahwa ibadah itu dijamin oleh undang-undang kita, oleh konstitusi kita, oleh regulasi kita, bahwa ibadah itu tidak boleh dilarang. Ibadah di rumah boleh nggak? Boleh. Ibadah di ruko boleh nggak? Boleh. Ibadah di mall boleh nggak? Boleh. Ibadah di mana saja itu tidak ada satu regulasi pun, tidak ada satu aturan pun yang melarang kita beribadah dimanapun dan kapanpun. Karena jelas pasal 29 Undang-Undang 45 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi ibadah boleh di mana saja, tidak ada larangan. Ya, jadi teman-teman, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Anda gunakan hak konstitusi Anda, hak asasi Anda untuk beribadah, dan hak ini melekat kepada semua orang. Agama apapun, bukan hanya agama Kristen. Agama Islam, ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran-aliran kepercayaan, dijamin beribadahnya tidak boleh ada yang larang. Ya, itu ya teman-teman. Jadi mari kita mengembangkan seperti yang sedang bertahun-tahun belakangan ini sedang diviralkan oleh Kementerian Agama RI yang namanya moderasi beragama, ya, di mana di situ ada toleransi satu dengan yang lain, ya. Bahkan toleransi itu bukan hanya saling menerima, tetapi justru saling membantu supaya sesama anak bangsa dapat menjalankan hak konstitusinya, dalam hal ini hak beribadah. Silakan. Teman-teman beragama Kristen ibadah, silakan. Tidak boleh ada yang larang. Islam juga silakan beribadah, tidak boleh ada yang larang. Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, silakan Anda beribadah dengan aman dan nyaman di bumi Indonesia ini. Dan tidak boleh kita saling melarang satu dengan yang lain. Oke, yang kedua, dalam konteks kekristenan, saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan kata lain, Tuhan melarang kita jika kita tidak melakukan ibadah kita. Sekali lagi, Tuhan melarang jika kita tidak ibadah. Dengan kata lain, kita harus ibadah. Ibadah itu wajib hukumnya, ya. Jangan sampai kita orang Kristen, kita penatua, kita majelis, kita sintua, kita pendeta, kita hamba Tuhan, kita gembala justru menghentikan ibadah kita hanya karena satu orang
hanya karena sekelompok orang yang mencoba mengintimidasi, melarang kita beribadah. Ya, tidak boleh. Karena Tuhan melarang jika kita tidak ibadah. Jadi para pemimpin gereja, pemimpin Kristen, Anda wajib melakukan ibadah sehingga umat Tuhan bisa melakukan ibadahnya. Ya, jemaat, anggota-anggota jemaatmu bisa beribadah. Jangan sampai ada banyak kasus di Indonesia justru pengurus gereja, pimpinan gereja yang menghentikan kegiatan ibadah dikarenakan ada pelarangan dari segelintir orang. Anda tidak boleh menghentikan ibadah walaupun dilarang oleh siapapun. Yang harus Anda lakukan adalah melaporkan orang-orang yang melakukan pelarangan itu kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwajib. Saya sebagai pribadi, sebagai ketua umum lembaga, baik lembaga keagamaan Kristen maupun lembaga nasionalis, ormas kebangsaan, silakan Anda menghubungi saya jika ada orang-orang atau sekelompok orang yang mencoba mengintimidasi, mencoba melarang kegiatan-kegiatan ibadah Anda. Silakan Anda bisa DM dan saya dan tim kami dengan senang hati akan membantu Anda sekalian, hamba-hamba Tuhan, supaya ibadahnya tidak mengalami gangguan. Sekali lagi, ibadah hukumnya wajib, dan para petinggi gereja, para pemimpin Kristen, pemimpin gereja, Anda jangan pernah menghentikan kegiatan ibadah Anda, sekalipun ada pelarangan dari orang per orang atau sekelompok orang. Tetap lakukan tugasmu, supaya jemaatmu tetap beribadah. Ya, demikian apa yang saya sampaikan hari ini dari 2 poin besar. Yang pertama, negara menjamin setiap umat beragama, apapun agamanya yang itu, untuk beribadah dimanapun. Boleh, tidak ada larangan. Dan yang kedua, khusus buat para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin Kristen, Anda jangan takut dengan intimidasi, dengan pelarangan, dengan ancaman, karena Anda bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memanggil Anda untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin Kristen, supaya orang-orang yang saudara gembalakan tetap beribadah, tidak dihentikan kegiatan ibadahnya karena intimidasi. Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadat. Terima kasih sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani buat teman-teman Kristen, dan selamat menikmati hari libur untuk semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu pesan terakhir, jika Anda belum percaya Tuhan Yesus, percayalah kepadanya. Karena jika Anda percaya kepada Yesus, Anda pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Amin.